Tetapi kenapa ajarannya kok membawa malapetaka kepada kaum-kaum yang lain? Contoh, Nah, contoh, ini anak-anak contoh, contoh. mau mengkontradiksikan ini. Selamat malam Bang Edis, salam hormat selalu saudaraku. Ya, Bang Pujangga Selatan, abang ini Islam. Saya asli orang Islam saudaraku, tapi saya salut dengan dirimu. Uh, 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 uh. Kok bisa? Kok bisa? Bisa. Gimana Karena ceritanya? kebenaran itu ada di dalam Edis. Astaga. Oke, nanti karena ini bisa menjadi fitnah, dibilang ini adalah Oten menyamar gitu. Coba Enggak, begini, boleh enggak dites, kita boleh kita dites. buktikan. Boleh dites. Oke, kalau Anda memang benar-benar seorang Muslim, Anda sholat, Sholat. oke, mungkin berdoa sholat, bacaan sholat, satu ayat dalam Quran, coba. Supaya kami yakin bahwa Anda betul-betul Muslim. Mau minta surat apa? Saya paham semua. Terserah yang Anda ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Waduh, ini sah ini Muslim. Saudara-saudara, dia Muslim tapi dia mengatakan di dalam Edis TV ada kebenaran. Ya, Ini berat ini saudara-saudara. betul. Kok bisa? Silakan. Karena saya orang cerdas, saudaraku, bukan orang bodoh. Hmm. Terus? Dan di dalam Islam mengatakan begini, dengan karma tidak percaya. Kalau di Kristiani kan ada. Saya lebih percaya dengan karma. Ini satu ya. Kedua, kata Bang Edis tadi, babi haram, tapi kalau kepepet nggak haram. Memang benar itu, memang Nah, benar. iya. Segala yang kepepet-pepet boleh. Namanya kefefet, saudara. Contoh ya. RK punya istri, betul. Ya, betul. Nah, kemudian dia katanya penginjilan lapangan, betul. Nah, lalu ketika penginjilan lapangan kok ada perempuan cantik, betul. Nah, karena sudah tidak tahan lagi, akhirnya mereka ke Ome 221. Ya bilang saja, ya karena kepepet. Kalau kepepet kan halal. Nah, ini yang susah. Ini. Sebetulnya kalau orang Islam yang benar bukan begini, Bang Edis. Yang namanya Islam itu kan rahmatan lil alamin. Kita harus mengimani adanya Yesus, itu harus mengimani adanya Injil, harus mengimani, harus percaya gitu. Kalau nggak percaya berarti kita murtad, bukan orang Islam, kan begitu. Jadi kalau ada orang-orang di luaran sana yang menjelek-jelekan agama lain, berarti dia belum bisa dikategorikan orang beragama. Oke. Kalau Nah, buat ya, ya silakan. kalau buat Ambil saya saya, naik aja dulu satu musim kalau ya. buat saya sebagai orang Islam yang rahmatan lil alamin, yang namanya rahmatan lil alamin ini kan harus saling menyayangi, harus saling menghormati. Apapun itu agama orang, harus kita istilahnya harus mau dong menerima. Orang dia kepercayaannya ini orang Kristiani, ya kita harus Selamat malam, Bang. harus percaya. Selamat malam. Tapi begini, Pak Pujangga Selatan. Bagaimana Anda Islam, tapi di detik yang sama Anda tidak meninggalkannya? Nah, contoh. Tadi Anda mengatakan begini. Islam itu rahmatan lil alamin. Dia rahmat bagi semesta alam. Nah, harus menghargai begini dan begitu. Nah, tapi di dalam hadis isinya bertentangan dengan apa yang Anda ucapkan. Contoh, jikalau kamu bertemu Wahyudi maupun bertemu Nasrani di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Kemudian Nah, ini Bang. tidak akan terjadi hari kiamat sampai kaum muslimin membunuh semua Wahyudi. Coba.
Itu Ini kalau gimana? dengan kata-kata seperti itu saya juga kurang sependapat. Yang namanya manusia kok saling membunuh kan ini kan nggak boleh. Nah, maka itu ada dalam hadis. Makanya kemarin saya bilang, Bang, bagaimana hadis-hadis ini supaya Ya, ditinjau ulang. Karena apa? Karena hadis-hadis seperti ini membawa kebencian kepada kaum tertentu sampai betul. selama-lamanya. Oke, Itu kita sapa dulu nih. Alif Abdurrahman, biar ini. Oke, Ya, Alif selamat malam, Abdurrahman, Bang. gimana kabarmu, Bro? Alhamdulillah, sehat, Bang. Gimana Oke, kabarnya Bang masih Edis? kabar baik. Saya mau Gimana, bertanya masih ini, Islam? Bang. Masih Islam saja? Ya, haruslah Islam, Bang. Islam yang benar agamanya. Astagfirullah. Baik. Oke. Oke, tadi ini Pujangga Selatan dia datang kemari, dia mengatakan bahwa apa yang saya katakan itu benar. Bahkan dia katakan di channel Edis TV ini semua mengungkapkan kebenaran gitu. Bagaimana dengan tanggapan Anda? Alif Abdurrahman. Nah, kalau saya ya, Bang, kalau saya memang ada benarnya, tapi tidak sepenuhnya benar kalau menurut saya, Bang. Karena Ada. Bang Edis ini biasanya mempelintir gitu dengan nafsunya sehingga Oke, kita dibelokkan ke tes, sana kemari. kita tes. Betul agama Islam itu rahmat bagi semesta alam? Ya, betul. Itu ada ayatnya. Oke, seperti yang Pak Pujangga Selatan juga bilang, rahmat bagi semesta alam. Tetapi kenapa ajarannya kok membawa malapetaka kepada kaum-kaum yang lain? Contoh. Ini Anda mau mengkontradiksikan ini. Iya, makanya ini kita pertanyakan. Contoh. Jika kamu berjumpa dengan orang Wahyudi maupun orang Nasrani di jalan, apa yang harus dilakukan? Ya, jangan beri salam, persempitlah. Itu ada hadisnya seperti itu. Persempitlah apanya? Tapi Anda tidak Jangan paham kemana-mana tentang dulu, jangan kau lari. Apanya yang dipersempit? Apanya yang dipersempit? Nah, di sini mulai munafik dia, mulai munafik. Mulai menjadi seorang munafik. Apanya yang dipersempit? persempitlah jalan mereka. Iya, jalan mereka dipersempit. Artinya apa? Hidup seorang Wahyudi maupun Nasrani kalau ketemu dengan orang Muslim di jalan disusahkan hidupnya. Apakah Pada saat itu itu, yang Bang. disebut? Apakah itu yang disebut rahmatan lil Dulu, alamin? jangan Anda framing pada saat apa dipersempit jalan orang Ya Yahudi pada dan saat Nasrani itu. ketemu, gimana sih? Bukan seperti Pada itu. saat Emang ketemu bertemu. cuman kondisi perang. Itu Kondisi ngarang, perang kita itu memang tambahanmu. kita ngobrol kayak seperti ini. Itu tambahanmu, ngarang-ngarangmu saja. Aslinya Itu Anda yang itu ngarang. hadis tidak ada hubungannya dengan perang atau tidak. Itu hadis berbicara secara umum. Kalau kamu berjumpa, jangan kamu beri salam, bahkan pepet mereka di jalan yang sempit. Terus ada lagi perkataan begini, janganlah makananmu dimakan oleh mereka kecuali orang-orang bertakwa. Bagaimana itu menjadi rahmatnya di mana? Mungkin begini Bang Adis, saya Ya, silakan. menggarisbawahi ya. Silakan. Karena orang-orang Islam sekarang ini hanya Islam-Islam katanya-katanya, dia tidak memahami betul tentang Islam itu. Dari kata-kata dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berarti kita segala makhluk apa yang diciptakan oleh Allah ini wajib kita menghormati dan menyayangi apapun itu agama. Itu buat saya. Harusnya seperti itu kan? Itu buat saya tapi. Iya, pengasih penyayang, pengasih penyayang, pengasih penyayang. Tetapi Muslim kalau naik ngamuk, marah, nggak ada kasih sayang. Ngamuk, marah. Coba Alif Abdurrahman, gimana kau jelaskan itu? Makanya kan saya bilang begini, apa yang saya utarakan terus dan terus di sini. Wahai saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat. Al-Quran datang tidak menyalahkan Injil,
tidak menyalahkan Taurat. Yang menyalahkan Injil dan menyalahkan Taurat itu kaum ulama. Betul. Dan kalian korban daripada ulama-ulama itu. Al-Quran datang untuk membenarkan Injil, membenarkan Taurat. Artinya Al-Quran dan Taurat harus sejalan. Al-Quran dan Injil harus sejalan. Itu. Tetapi Bentar, Bang. Saya yang mau- sebentar saya mau dulu. bantah tapi Tetapi yang kata Anda. kalian percaya, sebentar. Yang kalian percaya bukan Taurat dan Injil. Yang kalian percaya itu buku-buku hadis itu. Yang isinya apa? Yang isinya adalah banyak kebencian kepada Wahyudi dan Nasrani. Itulah yang kalian percaya. Makanya sampai sekarang kalau ketemu Wahyudi tapir, ketemu Nasrani tapir. Gimana? Saya mau Silakan. kan tadi kan Anda menyebutkan katanya secara umum yang mempersempit jalan orang Yahudi dan Nasrani. Padahal realitanya kan sekarang nggak seperti itu. Karena kalian Ngomong sadar gini. bahwa hadis itu kalau diterapkan akan membawa disintegrasi. Tidak. Ini saya cari ya, Bang. Ini konteks hadis persempitan jalan Yahudi dan Nasrani. Nah, hadis tentang larangan memulai salam dan mempersempit jalan bagi Yahudi dan Nasrani yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2167 dari sahabat Abu Hurairah. Secara historis dan kontekstual, para ulama menjelaskan bahwa aturan ini berkaitan dengan situasi ketegangan politik atau saat kaum muslim berada dalam kondisi konfrontasi menghadapi musuh, bukan sebagai pedoman interaksi Itu sosial bukan sehari-hari dalam hadis, masyarakat. itu bukan hadis, Nah. itu adalah karangan para ulama. Yang kau baca itu bukan hadis, itu karangan ulama. Astaga. Kamu harus bisa Saya membedakan. konteksnya, Gini, dengarkan. konteks hadis itu Alif. pada saat perang. Kamu itu harus bisa membedakan mana hadis, mana omongan para ulama tentang hadis. Kalau hadisnya nggak ada bunyinya begitu. Hadisnya hanya berbunyi, jika kamu bertemu Wahyudi, Nasrani di jalan, jangan beri salam mereka. Persempit jalan mereka. Nggak ada di situ. Lah dalam situasi perang. Dalam satu situasi perang kok beri salam. Emang Itu- benar kan itu. Itu buktinya kondisi, apa? Alif, buktinya apa? Sekarang ada yang namanya Majelis Ulama Indonesia. Apa yang dikeluarkan? Fatwa yang dikeluarkan oleh mereka. Haram mengucapkan salam lintas agama. Ya karena itu. Apakah lagi situasi perang? Kan tidak. Gimana kamu itu? Gimana? Udahlah, jangan munafik. Sekarang gini saja, berani atau tidak kalian melakukan gebrakan? Apa gebrakannya? Gebrakan untuk melawan semua ajaran-ajaran yang bertentangan dengan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Karena disitulah petunjuk dan cahaya itu. Di situ. Begini Quran Bang yang Edis. bilang. Begini Bang Edis. Gimana? Karena mereka-mereka ini yang bisa memutar-mutarkan, yang bisa menjadi pemecah belah umat ini rata-rata hanya orang-orang munafik yang bisa ngarang-ngarang dengan hadis-hadis palsu. Contohnya, saya yang bikin sependapat dengan Bang Edis, kita harus digarisbawahi surat Ali Imran. Di sini surat Ali Imran ini berbunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Lah ini semua kan ciptaan Tuhan sama, Tuhan satu. Lah kenapa yang membeda-bedakan? Yang membeda-bedakan ini kan pola pikir manusianya. Jadi kita tidak bisa harus orang Kristiani harus mengikuti kata orang Islam, ya tetap dia mempunyai keyakinan beda-beda, nggak bisa. Nggak bisa. Ini kalau menurut saya. Jadi ayolah kita saling menghormati. Yang namanya Islam nih, kalau kita Islam rahmatan lil alamin, kita harus saling menghargai. Itu kalau buat saya loh, tapi ya.
Tapi lain lagi buat orang-orang di luaran sana saya tidak tahu. Begitu Bang Edis. Ya, silakan tanggapannya Alif sebelum kita ke penonton-penonton yang lain yang pengen naik juga. Silakan. Ya, saya sepakat juga ke diskusi lintas agama ini bukan untuk memecah belah sebenarnya, tapi untuk Betul, Bang, saling betul, mengenal Bang. lah. Gitu intinya. Oke, Tapi saya mau kenapa? bertanya Bang Edis. Tapi kenapa di antara sesama Islam kadang-kadang sering otot-ototan kalau katanya yang ini bacaannya kurang begini, bacaannya kurang begini. Lah itu semua kan belum tentu diterima biarpun benar bacaannya. Yang katanya gunanya kurang lah, ikfa'nya kurang lah. Yang bilang berbicara seperti itu kadang-kadang baca Al-Quran saja nggak bisa kadang-kadang. Lah ini kan Ya. yang Kalau itu membuat baiklah, kalau itu nanti kalian bisa diskusikan dalam internal Islam. Tapi yang saya sampaikan begini. Saya waktu baca Quran dari Al-Fatihah sampai Anas tanpa tipu-tipu para ulama, tanpa pelintiran para ulama, apa yang saya dapatkan? Yang saya dapatkan adalah bahwa kitab tersebut menyuruh orang-orang beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. betul. Menyuruh apa? Menyuruh bertanya sama orang-orang yang membaca kitab itu. Betul. Bukan memusuhi. Betul. Tetapi karena sekarang, karena umat takut, karena Ustadz takut bahwa nanti umat bertanya kepada kitab-kitab sebelumnya, karena nanti umat disuruh menghargai ahli kitab, nanti ulama jadi tidak punya pekerjaan. Betul. Makanya ulama-ulama melakukan monopoli seperti itu. Jangan tanya ahli kitab. Tanya kami saja. Nanti kalau tanya kami harus mondok pesantren, belajar nahu sorob balagoh, bayar fulus. Itu yang terjadi sekarang kepada umat. Gimana? Coba kalau baca Qur'annya langsung. Disuruh beriman. Berimanlah kepada Injil, kepada Taurat. Di dalamnya petunjuk dan juga cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Itu isi Quran itu. Memang benar. Memang benar Bang Edis. Islam memang harus beriman. Iya. Injil harus beriman. Oke, semoga orang-orang muslim mendengarkan itu dan tidak mengeraskan hatinya. Oke, kita beri kesempatan kepada mereka ya. Oke, Terima kasih, Bang. terima kasih. Saya mau bertanya, Bang, satu, Terima Bang. kasih. Kita kasih kesempatan dulu ya, yang lain dulu. Aduh, Anda ini langsung lari Anda ini. Saya mau Bukan bertanya lari, kita beri kesempatan dulu kepada yang lain. Aduh. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat dimanapun kalian berada ya. Ada satu lagu ini buat kalian. Kita nyanyi dulu ya. Nah, cuman gak ada musiknya. Aduh, mau nyanyi takut suara jelek nih. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama nonton Edis di TikTok. Yang kedua mengajak para tetangga untuk sama-sama nonton Edis TV. Yang ketiga tap-tap layar dan bagikan. Yang keempat jangan suka marah-marah. Yang kelima tausiahnya terimalah. Oh, kok jadi yang keenam nanti ada. Ya, begitu ya saudara-saudara ya. Jadi bagi saudara, ini saya kasih kesempatan nih bagi saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang mungkin ketika kalian nonton begini ngerasa ini orang kayaknya harus saya luruskan. Ini orang karena dia mengajarkan kesesatan maka harus saya patahkan argumennya. Saya persilahkan kalian untuk naik. Ya. Seperti judulnya di sini saya tulis ya.
Cahaya Injil dan Taurat oleh Al-Ustadz Edis TV Al-Kristeni. Kalau saya bilang cahaya Injil dan Taurat, kalian tidak boleh fanas. Karena apa? Karena yang mengatakan di dalam Taurat dan Injil terdapat cahaya dan juga petunjuk, itu Al-Quran sendiri. Ya. Jadi kalian jangan marah, saudara-saudara, oke?